Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kali ini kami akan membahas mengenai sampah, bahaya sampah plastik pada kesehatan dan kontrol suhu manusia. Kontrol suhu pada destilasi sampah plastik. Kami kebetulan dari sistem kontrol jurusan teknik elektro, kebetulan pernah mengambil S3 di teknologi kedokteran. Ya. Outline pada kali ini ada yang pertama adalah bahaya sampah plastik pada kesehatan, yang kedua adalah pirolisis, yang ketiga adalah pirolisis pada proses destilasi, dan yang terakhir adalah kontrol suhu pada destilasi sampah plastik. Menurut satu penelitian dari jurnal, di Bangladesh itu terjadi masalah kesehatan yang diakibatkan oleh polusi tanah, polusi udara, dan polusi air yang berakibat pada kesehatan, diantaranya pada menimbulkan sakit kepala, kemudian ada iritasi di mata, kemudian ada masalah di pernafasan, kemudian ada masalah di tiroid, di paru-paru juga ada, dan selanjutnya ada masalah juga di liver, mengakibatkan liver tidak berfungsi. Kemudian masalah diare, ada masalah penyakit kulit, ya, bisa alergi, bisa juga kanker kulit. Mengakibatkan juga infertilitas dan juga kanker. Ya. Kenapa sampah plastik itu sangat berbahaya? Ternyata pada plastik jika ditambahkan oleh bahan kimia sintesis, misalnya bisphenol A, jadi ini untuk membentuk plastik polikarbonat sehingga plastik ini menjadi kokoh dan kuat. Dari pemakaian misalnya ada di botol susu, botol minuman, ya. Bahan kimia sintetis ini ditemukan dalam darah mayoritas penduduk negara berkembang seperti Bangladesh tadi, dan mempengaruhi struktur nukleolar. Jadi misalnya ekspresi gennya akan berubah. Kemudian menurut yang lain, BPA itu juga mempengaruhi kesehatan manusia secara negatif. Ya, kemudian sampah plastik ini setelah pemakaian plastik polikarbonat ini akan menimbulkan sampah plastik juga. Ya, bagaimana penanganannya? Biasanya sampah plastik itu bisa dilakukan melalui pembakaran. Ya. Pembakaran sampah plastik itu bisa menimbulkan polutan, bisa karbon monoksida dan emisi karbon dioksida yang bisa merusak lapisan ozon. Sedangkan apabila pembakaran sampah plastik itu tidak sempurna, akan timbul senyawa karsinogen dioksin yang bisa mengakibatkan kanker, merusak sistem kekebalan tubuh dan pertumbuhan. Senyawa karsinogen dioksin ini sebetulnya bisa dihilangkan, namun harus dengan menggunakan pembakaran dengan suhu 1000 derajat Celcius. Tentunya biayanya sangat mahal. Terus bagaimana? Kalau dilihat dari sampah di sini, ini sampah banyak macamnya ya, ada yang botol plastik, ada yang bekas minuman, ada yang bekas tempat sabun, dan sebagainya. Maka ini kan kita harus hilangkan ya, musnahkan. Jadi perlu metode untuk memusnahkan sampah plastik. Sebagian pegiat ada yang membuat menjadi tas, dompet, dan sebagainya ya, mungkin bunga tiruan, ini sangat bernilai ekonomis. Namun akhirnya juga kalau sudah jelek kan akhirnya kembali menjadi limbah plastik lagi. Yang kedua, bisa disuling atau destilasi untuk menghasilkan bahan bakar minyak. Yang kedua, kita bahas mengenai pirolisis. Pirolisis berasal dari piro yang berarti suhu tinggi. Kemudian lisis adalah pemotongan senyawa kimia organik susunan kompleks menjadi lebih sederhana. Bisa juga pirolisis ini bisa dikatakan sebagai penguraian termokimia tanpa atau dengan sedikit oksigen. Jadi proses ini terjadi di alam yang terjadi di dalam perut bumi. Nah, pirolisis pada sampah plastik. Sampah plastik ini adalah produk turunan minyak bumi. Jadi pirolisis sampah plastik ini meniru proses pirolisis yang terjadi dalam perut bumi. Jadi merupakan
proses degradasi termal untuk memecah senyawa hidrokarbon dengan rantai yang sangat panjang ini. Ini adalah plastik ya, untuk menjadi senyawa yang lebih pendek. Jadi sampah plastik itu berupa polimer ya, senyawa hidrokarbon yang panjang, melalui proses hidrolisis akan diperoleh bahan bakar minyak. Dan ini bisa motor oil, bisa solar, bisa minyak tanah. Kemudian ini adalah pirolisis pada proses destilasi. Ini adalah mesin destilator yang dibuat oleh salah satu pembuatnya. Jadi di sini ada mesin destilator, yang di sini ada tungku menggunakan tungku destilator, ada selangnya yang di dalam sana, kemudian ada apa ini? Ya, jadi kita ulangi, destilasi itu adalah penyulingan yang merupakan metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap. Jadi titik didih yang lebih rendah itu menguap lebih dulu. Contohnya ini ada sampah plastik ini, terdiri atas macam-macam. Kemudian kita masukkan ke mesin destilator ini, kemudian akan mengalami proses pirolisis, sehingga nantinya akan dipanaskan, dan kemudian setelah mencapai titik didihnya akan didinginkan, selanjutnya akan menghasilkan BBM. Nah, ini secara ringkasnya seperti ini. Jadi kita masukkan plastik ini ke dalam tangki reaktor. Tangki reaktor ini terjadi proses pirolisis, atau bisa kita sebut juga dengan ruang pirolisis. Salah satu usaha yang ada di Bapak Muryani itu menggunakan LPG ya. LPG digunakan, kemudian untuk membakar, ini ditutup rapat tangki reaktornya, dibakar dengan suhu tertentu, jadi dikendalikan pada suhu tertentu, sehingga kemudian setelah mencapai suhu misalnya 50 sampai 180, maka itu merupakan titik didih premium, maka akan menghasilkan premium. Demikian juga jika suhunya naik akan menghasilkan minyak tanah, kemudian solar. Ya, jadi yang di sini cuman menggunakan pengaturan suhu itu secara manual. Jadi dilihat dengan menggunakan termometer ya, dilihat secara manual berapa suhu yang dikehendaki. Jadi sekitar 300. Nah, bagaimana kalau kontrol suhu pada destilasi sampah? Kebetulan kami ada sistem kontrolnya. Jadi bisa dibuat satu diagram balok seperti ini. Jadi kalau tadi adalah pengontrolan suhunya, menggunakan sensornya adalah menggunakan termometer, maka di sini kontrolernya yang pakai manual itu menggunakan manusia aja ya. Jadi kemungkinan berdasarkan pengamatan juga tidak masalah. Namun proses yang tadi secara manual itu prosesnya berlangsung selama 4 jam. Jadi kalau menggunakan teori kontrol bisa dipercepat ya, sesuai keinginannya. Berapa misalnya suhunya yang diinginkan 300 sampai 400 gitu ya. Maka kita bisa menggunakan beberapa metode controller sehingga responnya itu lebih cepat. Jadi tidak sampai 4 jam, maka akan bisa menghasilkan sesuatu yang kita inginkan tadi. Jadi bisa di sini sensornya tidak termometer biasa ya, bisa menggunakan termokopel sehingga yang nanti akan membuka motor operated valve ya. Jadi membuka katup, menutup katup. Tentunya di sini ada gangguan ya dari suhu lingkungan sekitar akan berpengaruh terhadap suhu yang kita inginkan. Ya, jadi sebagai plan di sini adalah ruang pirolisis. Jadi banyak mungkin ada beberapa metode ya. Mungkin pakai metode FASI, metode PID kontrolernya ya. Itu ternyata didapatkan hasil yang cukup signifikan. Demikian saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.